Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 11 Juli 2025. Jadi mohon maaf kalau penutupan hari Jumat memang tidak langsung kita buat after market close-nya ya Bapak Ibu, karena kan hari Sabtu sama Minggunya kita lebih santai, lebih panjang. Dan biasanya hari Sabtu ini saya banyak urusan ya, bukan apa ngurus keluarga gitu, ngantar anak ke sana, antar anak ini latihan piano ya. Biasanya ini mumpung tidak ada workshop, jadi hari Sabtu bisa saya lakukan. Juga besok rencana ada family gathering ya di kantor. Jadi, mengapa tidak ada weekly stock analysis? Nah, padahal saham-saham kemarin bagus loh, banyak saham-saham bagus. Kalau kita lihat eh, market minggu ini kan lumayan kenaikan, ya, didorong oleh pasar saham Amerika. Jadi kalau lihat sentimen, ini sentimennya ini masih seperti ada tenggat antara sekarang sampai tanggal 1 Agustus, yang dimana Donald Trump akan final, ya, nego selesai, tarif sekian, dengan ini. Jadi ada tenggat di dalamnya, dan tenggat di dalamnya ini sentimennya itu pasar saham Amerika all time high. Jadi ke bawah lah kita, hijau pasar saham Amerika ya. Jadi S&P 500 dan Nasdaq all time high. Saya beberapa saham Amerika kena profit taking pula. Bitcoin kena juga gitu. Alhamdulillah ya. Jadi Bitcoin saya iseng-iseng pakai broker peluang kena pakai GoTrade, kena. Jadi profit taking di pasar saham lain. Nah, pasar saham Indonesia terbawa juga, dan ya itulah ya, sentimennya di tengah-tengah. Nanti kita kalau ada perubahan ya, mau sentimen apapun, memang pendekatan adalah volume price analysis. Adalah price discount everything ya Bapak Ibu. Jadi price discount everything dan volume. Dan di pasar Amerika ya sahamnya naik all time high, Bitcoin juga naik ya, keseret lah. Paling nggak ada keseret lah dengan sentimen pergerakan saham Amerika. Di pasar saham Indonesia sendiri ya positif. Kalau kita lihat ya, penutupan Jumat ada MTEL, Arto, dan Esesia. MTEL ini nanti kita bahas ya. Dia ini ada lagi isunya mau merger ya Bapak Ibu, merger dengan Tebik. Tapi kalau lihat Tebik juga kemarin sahamnya nggak bergerak bagus ya, MTEL akhirnya keseret juga nggak tergerak bagus. Jadi memang masih tahap awal lah. Tahap awal, mekanismenya bagaimana itu kan masih pembicaraan. Dulu waktu saya kuliah acquisition dan ini waktu di kampus sekolah bisnis ya, memang di level atas sama level bawah ya memang bergejolak itu kalau perusahaan-perusahaan mau merger. Seperti Excel sama Friend kan tuh bergejolak sekali itu tingkat pekerjanya kan. Akhirnya ya begitu juga. Nanti kita lihat lah ya. Jadi reaksi awal market saja nih MTEL. Oke, ada Arto dan SSI. Nanti kita akan lihat ya marketnya. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu sentimennya. Kalau saya sih menunggu sampai bulan Agustus. Selain ada MSCI ya, MSCI ada switching di sana katanya. Nggak tahu kapan. Lalu katanya sekitar Agustus akhir atau apa. Lalu kita lihat nanti akan dengan price discount volume price analysis. Ini dia trading snapshot Bapak Ibu. Jadi sepanjang hari kemarin dia berada di zona atas. Nanti kita lihat ada gapnya nggak ya. Karena sebelumnya sepertinya ada gap. Dan IHSG-nya ditutup positif 0,6. Nanti ini dengan rotasi saham. Total value-nya 12, hampir 13 triliun nih. Kalau mungkin rata-rata dulu pandemik kalau di bawah 10 triliun itu di bawah rata-rata. Tapi sekarang ini mungkin 12 triliun itu rata-ratanya ya. Jadi kalau mungkin rata-ratanya nggak tahu saya sekarang. Dengan banyaknya pertama saham yang euforia IPO juga. Jadi didorong juga dengan euforia IPO ini. Yang dapat CDA dan saham-saham yang lagi IPO barengan mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi faktanya sentimen di pasar saham Amerika juga pasti ada pengaruh juga lah ke kita. Nanti kita lihat buktinya apa? Asingnya net buy. Jadi faktanya asingnya net buy sekitar 356 miliar. Lumayan lah ya, lumayan ini. Di mana asingnya net buy paling banyak di Bank Mandiri 436 miliar, di BRI Syariah, BBNI sedikit saja, artinya sudah ada lah saham yang masuk. Jadi kalau secara teori memang, kalau IHSG lagi capital outflow, kalau nanti dia balik inflow, saham-saham pertama yang diborong, biasanya ya, bisa saya salah, biasanya perbankan. Kalau nggak BBCA, BBRI, Bank Mandiri,
Apalagi BBNI mungkin ya. Pokoknya yang duluan disorot adalah Big Four itu. Maka saya sekarang BBRI kalau dia turun saya beli terus. Saya berharap dia turun ke 3.000-an ya, 3.000 di bawah 3.000 bila perlu itu saya akan borong. BPCA juga kalau BPCA turun, Bank Mandiri juga kalau tiga-tiga turun nanti saya akan beli ya. Saat ini masih Bank BBRI paling banyak sama BPCA sedikit-sedikit ya kalau dia turun. Kalau net sale asingnya banyak jual di BBCA. Jadi memang ujung-ujungnya bergerak ada perbankan. Oke, jadi pendorongnya untuk hari Jumat kemarin adalah finansialnya. Jadi ini hari Jumat weekly-nya juga masih sudah valid. Berikut ini ada alertnya Bapak Ibu untuk kemarin tanggal 11 Juli kita ada MTEL, Arto, dan Esesia. Seperti saya sampaikan tadi, MTEL ini langsung tersengat dengan isu merger dengan Tebik. Tebiknya kalau nggak salah sudah di luar Kompas 100 ya. Jadi transaksi di Tebik juga tidak terlalu aktif kalau nggak salah. TOR, Tebik, kalau TOR ini kan ada aksi korporasi dari Jarum ya, jadi nggak tahu. Mungkin kalau dia merger, jadi lawannya TOWR nih yang paling besar ya. Nanti bisa yang fundamentalis bisa lah coba mereview. Saya sih fokus ke volume dan price. Ada Arto, SSI nanti akan kita lihat Bapak Ibu mana yang menarik untuk dibahas. MTEL ini menarik sebenarnya karena secara wake off sejak dia IPO belum ada wake off-nya. Tapi ini katanya berat dia bergerak karena bobotnya terlalu besar, apalah gitu ya, sahamnya terlalu banyak atau bagaimana, ini nggak tahu. Tapi nantilah kita lihat dengan price dan volume. Oke, alert ini berdasarkan Telegram bot ya Bapak Ibu. Dia ini keluar alertnya pertama kali keluar alert robot itu mulai aktif jam 10. Mulai di bawah jam 10 dia tidak aktif ya Bapak Ibu. Kenapa dia butuh data, nama juga big data ya. Saya menggunakan profile 1 jam pertama untuk memvalidasi atau mendukung pergerakan mana saham dulu yang alert. Biasanya 1 jam pertama data sudah stabil baru hitung. Oke, ini misalnya 10.17, dia bisa saja setelah keluar alert, sorenya diguyur, supply-nya masuk setelah mungkin termakan isu orang beli, ternyata masih belum jelas, dia jual lagi gitu. Bisa saja ya. Dia profit taking main intraday kan yang penting profit. Nah, itu dia. Jadi dia sekuensial ya Bapak Ibu adalah waktu-waktunya. Jadi harus kita cek nanti dengan analisa di end of the datanya setelah market tutup. Dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu di sini ada DL Kuan bot menggunakan API Telegram. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan linknya ada di deskripsi video atau scan QR ini. Bukan QR QRIS ya, QR code ini untuk mendapatkan linknya. Soalnya banyak yang mulai nipu-nipu nih Telegram botnya ke arah yang lain. Telegram channelnya, Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya untuk diskusi. Kemarin ada yang tanya, Pak, grup diskusinya mana? Kalau untuk umumnya dia menggunakan, saya kasih Telegram channel, bukan Pak, itu channel nggak bisa diskusi. Sebenarnya bisa diskusi di sini. Masuk bisa ya. Jadi di dalamnya ada untuk discussion per topik. Bapak Ibu join nanti. Kalau join di dalamnya grup, nanti perlu di approve dulu karena banyak spam ya, takutnya banyak spam. Nah, grup diskusi yang banyak memang belajar adalah grup diskusi alumni. Jadi ikut workshop, kita sudah dapat ilmunya, diskusinya searah, bukan searah, diskusinya pakai ilmu ya, ada dasarnya masuk ke grup alumni. Itu ada ya, tapi tidak dibuka untuk umum. Yang untuk umum di sini, silakan join. Ada linknya saya masukkan ke deskripsi video. Bayang berharap minta masuk join masuk grup. Tapi kalau grup alumni nggak bisa, harus jadi alumni dulu ya. Mohon maaf. Website dan sosial medianya silahkan di follow. Insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan like di channel YouTube ini ya Bapak Ibu supaya channelnya berkembang, ilmunya banyak menyebar dan membantu. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. 19 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 20 tahun. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Nanti Bapak Ibu sambil saya jelaskan analisanya, biasanya saya akan lakukan request ke bot chat, dilakukan bot, nah Bapak Ibu juga lakukan. Jadi prinsipnya adalah practice make perfect. Bisa saja analisa kita berbeda tergantung background-nya ya Bapak Ibu.
Tapi toolnya, cara menggunakan toolnya, ini saya buat sistematis, bisa di copy, gampang dianalisa, dan logik. Karena menggunakan pendekatan volume, price, analisis ya. Metode frameworknya kita menggunakan framework Wyckoff. Jadi kan cari duit atau membaca market itu kan banyak frameworknya, banyak caranya ya. Saya menggunakan apa yang diperkenalkan oleh Wyckoff. Bukan saya menciptakan sendiri. Karena menurut saya tidak perlulah menciptakan sendiri. Pakai apa yang ada saya sudah di market ya. Yang sudah teruji maksudnya. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100%. Mungkin pengalaman kita berbeda. Ya, jam terbang kita berbeda, capital kita berbeda, maximum pen level kita berbeda. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ini saya selalu ulang-ulang nih ya. Supaya jangan percaya dengan saya, prinsipnya jangan percaya dengan siapapun. Ya, nanti kalau market lagi naiknya bullish, tadi di diskusi alumni ada namanya istilahnya akan tiba saatnya even monkey can make money ya. Even monkey can make money in stock market. Jadi karena marketnya lagi bullish ya, pejam mata udah bisa ya. Tapi kalau market lagi jatuh, susah sideways sekarang, itu nggak sembarangan orang yang bisa. Oke, jadi Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Adalah analisa Bapak Ibu sendiri, dapat dari mana analisa sendiri. Practice make perfect ya. Jadi langkah pertama adalah analisa. Ini kita melakukan langkah pertama. Langkah kedua adalah buat trading plan. Ya, buat plannya kita ya, kapan beli, buy, sell, itu baru hitung buat trading plan lah ya. Nah, di dalam trading plan itu nanti kita akan dapat risk reward ratio, terus kita apply namanya money management. Jadi baru langkah pertama di sini ya yang kita lakukan sekarang. Bisa saja langkah pertama ini ada 5 saham atau berapa alatnya, 3 saham. Mungkin 4 saham ditambah dengan nanti direkom. Terus kita analisa hanya satu. Nah, satu ini kita buat trading plan-nya, bisa saja dia loss ya, bisa kena stop loss gitu. Besok bikin lagi gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Yang penting kita kalau kita sudah membatasi hanya menganalisa satu, ya belum tentu bagus kan risk reward rasionya. Makanya saya rajin melakukan analisa screening untuk mendapatkan saham. Analisa singkat saja 5 atau 6 saham, 6 chart untuk tiap saham. Nanti kalau menarik baru detail. Bisa juga dengan lihat dari screening. Oke, disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, wajib punya trading plan dan money management. Sekali lagi, saya sampaikan, kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak menerapkan money management, lebih bagus jangan trading di pasar saham. Kenapa? Bukan menghalangi rezeki, tapi resikonya sangat besar. Informasi workshop, Bapak Ibu, batch 40 insya Allah ada. Ya, saya tadi juga besok itu ya, selain ada grup alumni, kan materi workshop itu setiap batch itu ada tambahan ya, ada tambahan. Jadi untuk workshop kelas advance juga nanti volume price analysis juga ada tambahan gitu. Jadi memang biasanya kalau hari Minggu itu saya banyak, kalau dia kebetulan tidak ada weekly stock analysis, saya gunakan kesempatan untuk update materi. Jadi memang batch 40 ini ada sedikit tambahan dibanding batch-batch sebelumnya ya. Jadi memang ilmunya terus bertambah, waktunya makin jumlah materi itu makin banyak di dalam kelas. Oke ya. Untuk batch 40 sudah full book. Yang 41 tanggal 9 Bapak Ibu yang berminat bisa untuk mendaftar. Semoga nanti cocok lah waktunya. Tidak ada workshop online ya. Pesertanya yang batch 40 ini kemarin ada yang bilang, Pak saya jauh. Ya ini memang banyak juga peserta yang jauh. Batch sebelumnya ada dari Semarang, ada dari Surabaya, ada dari Kalimantan. Sekarang juga ada dari Makassar atau dari mana ya? Bone atau mana ini, jauh. Terus ya ada yang adik kelas di ITB dulu, bukan adik kelas sih. Yang nggak pernah ketemu juga dulu di kampus. Kebetulan kerja di luar, ya kebetulan balik dia ikut. Macam-macam lah, banyak dari luar ya. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Oke. Sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Untuk keperluan membuat video ini, saya menggunakan Telegram desktop. Telegram botnya seperti ini. Kalau pakai Telegram desktop, ya display backgroundnya beda-beda.
Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa menggunakan juga handphone, tablet, yang penting ada terinstall aplikasi Telegram Messenger ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini bisa ketik help dulu, /help itu ya, untuk melihat perintah apa saja yang tersedia. Oke, di sini ada, pokoknya kalau sudah ketemu volume price, insya Allah sudah benar. Ya, big data dia untuk alertnya. Nah, ini ada time frame daily, weekly, dan monthly. Tidak ada time frame 5 menit, 10 menit tidak ada ya. Time frame kecil digunakan untuk big data analysis. Lalu rotasi saham ada di sini sampai sektor 11. Ada yang bertanya apa itu star rotation, Pak? Itu pergerakan relatif. Ada teorinya, bukan saya yang menemukannya, saya hanya membuat toolnya saja. Lalu ketik tutorial. Nah, ini ilmunya ya Bapak Ibu. Sebagian besar ilmunya ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Telegram bot bisa belajar apa itu volume price. Kalau melihat alert itu keluar apa saja bisa di sini. Pak, saya belum bisa ikut workshop. Nah, di sini ada tutorial trading. Filosofinya di sana ya. Tapi detailnya memang membutuhkan waktu seharian kita belajar di kelas membuat trading plan ini. Bisa baca di buku yang lain, tidak harus dari saya. Tapi apa yang saya lakukan, saya praktekkan, akan saya sharing di kelas. Pendahuluannya itu yang panjang, banyak. Kalau yang ada di video di tutorial trading plan ini hanya sekitar 5% lah atau 10% lah yang diajarkan di kelas, karena paling waktunya 1,5 jam. Tapi di kelas itu kan hampir satu harian ya di dalam kelas, jadi banyak ilmu yang tidak masuk di dalam tutorial itu. Tapi tidak apa-apa lah ya, bisa disesuaikan dengan pengalaman dan dilatih-latih, lama-lama ketemu juga. Karena ilmu dan cara ini bukan hanya milik saya ya, semua orang bisa mengembangkan juga. Cocok, mudah-mudahan cocok. Karena kalau dibilang Pak ini pasti profit, enggak juga. Saya banyak juga kena stop loss, tapi ya begitu memang bisnis ya. Jadi kalau nggak bisa profit besar, paling tidak loss besar. Oke, mari kita mulai after market close-nya. Kita mulai dengan screening dulu. Langkah pertama adalah kita cek, ketik saja alert Bapak Ibu untuk melihat 7 hari kalender. Ini agak rame ya? Oh ya, enggak, ini nggak tahu ya, weekend memang slow down. Sini ada MTEL, Arto, dan SSIA. Jadi kita kemarin ada 3 alertnya, sebelumnya juga ada 10. Jadi kalau kita mau membuat weekly stock analysis ini banyak sahamnya ini Bapak Ibu, banyak saham yang bagus-bagus ya. Cuman karena memang saya sedang mengupdate materi untuk workshop supaya ilmu yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman dan nambah terus ya. Jadi peserta ini yang sudah datang jauh-jauh, biaya transportasi dari luar Jawa, ketemu ilmunya itu lengkap berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya usahakan maksimal. Maaf tidak ada weekly stock analysis. Lagi pula pasar saham kan sentimen Amerikanya bagus ya. Kalau Bapak Ibu lihat di board, kita mau lihat apa? VPA, Dow Jones ya. DJIA. Bagaimana dengan pasar saham Amerika? Kita sambil intro dulu. Ya dia up. Yang naik apa ya? Nasdaq ya? Nggak ada situ. Sekarang kita lihat VPA Nvidia. Nah ini Nvidia nih. Ada alumni workshop yang juga banyak juga yang trading di pasar saham Amerika. Ya Nvidia naik terus ya Bapak Ibu. Kemarin belinya kalau di sekitar 90 udah 80 sudah 100% dia naiknya nih. Keren juga nih ya Nvidia. Ya, jadi ciri-ciri saham Amerika tuh memang gap-nya banyak ya. Jadi volatilitasnya juga tinggi dibanding pasar saham Indonesia karena market cap-nya besar juga. Jadi bisa di sini. Oke, Google VPA apa? MSFT Microsoft. Apakah terbawa juga Microsoft ini? Iya, dia terbawa naik ke atas ya, luar biasa nih. Gap ada gitu, nggak tahu tutupnya kapan. Oke, kita bahas komposit bahasa Indonesia ini juga. Kalau pasar saham Amerika memang bukanya kalau dia indeks pasar saham Indonesia lagi tutup. Jadi MTEL, Arto, dan SSIA, oke itu kita cek alert, lalu kita cek rekomnya ya Bapak Ibu. Ini karena weekend, hari Sabtu, saya banyak waktu lah, tidak buru-buru. Lebih dari 1 jam juga nggak apa-apa kan. Oke, ini rekom Bapak Ibu kemarin tanggal 11 ya hari Jumat. Untuk forum price kita ada Arto, ada alert, BBTN. Nah, ini kan BBTN nggak ada alert. Bapak Ibu bisa lakukan analisa.
Ya, jadi kadang-kadang saya menemukannya, oke, dia tidak harus ada di alert robot, tidak harus ada berada dari big data, tapi dari volume price ini BBTN menarik nih. BBTN ini saya sudah buy di harga 1000 atau berapa ya itu kemarin. Karena dia setelah dividen BBTN nggak turun, naik terus. Oh, udah saya borong terus. Mungkin dia naik, dia turun lagi pullback. Kemarin saya buy on weakness juga. Arto yang menarik, MAPI. Jadi MAPI juga Bapak Ibu bisa analisa. WiFi ini kemarin ada yang bertanya karena Pak ini kan WiFi di belakangnya Pak Hasim. Sebenarnya terlalu berat berspekulasi di belakangnya siapa, ring 1 atau apapun. Kita lihat aja price, discount everything, volume validate. Di WiFi-nya itu ada uptrust bar. Ya, nggak apa-apa. Ini karena hari ini sambil sharing ilmu aja. Saya bisa ngomong gitu karena sudah ada keluar sedikit ya. Ini uptrust bar di sini. Ya, ini ada uptrust bar. Dari mana ini uptrust bar? Dia bilang sign of weakness, ya, di starts very high volume. Volumenya besar. Ya, ini ada uptrust bar. Cuman dia butuh candle karena candlenya candle hijau nih ya, uptrust bar. Ya, jadi ini adalah marking up, ini selling climb, bla, ini nggak tahu kita akumulasi atau redistribusi. Kalau ini spring dia akan naik ke atas, ya kita nggak tahu ya. Tapi faktanya sinyalnya adalah uptrust bar. Jadi begitu, walaupun di sini dia akumulasi. Ya, tunggulah, faktanya dia uptrust bar, volumenya besar pula, posisinya di atas wake off di ujung-ujung. Kalau dia jebol di bawah berapa nih 1895 maka mungkin dia valid untuk menjadi the best time for selling. Gak tahu juga ya, belum. Gimana? Mau kita lihat, ini masih fase-fase B ya. Ini jelas change of character, kita tunggu change of character. Jadi memang bisa dianalisa dengan volume price analysis. Tapi kita nggak akan bahas WiFi. Kita cari lagi. Maksud saya, walaupun dia tidak ada alert, tetap dianalisa. Saya tetap cari-cari. Maka kadang-kadang saya dapat saham, loh kak, nggak ada alertnya ya, saya ketemu di sini. Bevin, bullish engulfing, bearish. Ini cari yang potensial reversal. Harum ya, harum. Cepin, bearish. Ini yang bagus nih. SSIA ada alert. Oke, jadi juga Arto ada alert. Yang menarik nih, kita bahas Arto. Karena keluarnya Arto ya Bapak Ibu. Saya nggak MTEL ini berat ya. Jadi kita bahas Arto nanti, mungkin MTEL kita bahas singkat saja. Nanti Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Caranya kita sama dengan membahas MTEL. Apa? Arto. Arto, MTEL, SSIA itu keluar ya. Ini Adaro. BBTN juga bagus dia. BBTN, kenapa saya bilang bagus ya? Oh, ada di sini. Ya, ada di situ. Ada di VBA. Oke, seperti itu ya. Itu biasanya saya analisa semua. Paling nggak 3-4 chart lah saya analisa untuk screening saja. Untuk memvalidasi hasil screening. Lalu kita cek dengan screening favorit saya, yaitu screening ledakan volume. SCR Vibum, apakah ada? Ada ya. CNMP, MTEL, SSIA, TMA. CNMP ini saham tol ya, cuman mau numpang pipis. Apa sih singkat? MTEL ada, SSIA ada. Nanti kita bahas juga itu, tapi saya pengen membahas Arto aja ini. Karena dia nggak keluar tuh di VPA. Bebas lah yang mana mau dibahas, tapi saya nanti akan sebagai contohnya lengkapnya saya akan bahas Arto. Karena tadi ya kita lihat sekarang SCR ekstrim, apakah ada saham-saham yang ekstrim? Kalau nggak ada ya jangan pakai metode ini gitu. Ya tidak ada. BRPT ekstrim grid ya, hati-hati. Mungkin cek weekly-nya juga. Strach, ini grid. BBH ini grid. Roti, fear ya. Oke, kita lihat weekly-nya. SCR W ekstrim. Jadi screening ini untuk membantu kita shortcut hanya membahas saham yang bagus. Weekly speedometer BRPT, Pak, BRPT-nya ekstrim. Ya, berarti dia main di weekly. Lihat nih, dia speedometernya weekly-nya. W speedo BRPT. Berarti lama nih. Oh, extreme grid nih. Dia mentok terus ke kanan. Supply-nya sangat greedy. Ini mungkin ada hubungan dengan anak-anak perusahaannya yang IPO ya, kayak CDIA. Oke. Ini TBLA nih extreme grid ya. VPW Speedo TBLA. Kita lihat. Oh iya, ini sesuatu nih. Kenapa dia ekstrim hajar kanan? Tapi kalau kita beli berarti sudah mau turun tuh, udah ekstrim dia. Oke, lalu kita cek dengan Star C0 untuk
screening ya, screening SCR panic. Kita mencari saham-saham yang panic. Ya, Adaro panic. Kita mencari saham yang habis panic terlebih dahulu. Ini biasanya saya ceknya satu-satu. Pertama saya lihat dia muncul nggak di rekom. Misalnya Adaro, Star Adaro. Kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Pasti, oh iya, Adaro adalah saham habis panik terlebih dahulu. Itu menarik Adaro ya. Adaro, buyback mungkin dia. Ini banyak nih ya. Tinggal dicek-cek aja nih. Ada yang alert nggak? Alert atau ada yang keluar di rekom nggak? MCL tadi di itu MTEL ya. MTEL ini habis panik terlebih dahulu. Biasanya begitu, Bapak Ibu kalau dia keluar di sini habis panik terlebih. Itu menarik nih sama habis panik terlebih dahulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas ya. Kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah bergerak Hope yang kita cari arahnya ke grid. Kalau sudah punya let profit run itu seperti BTPS, Breeze ya. Apalagi PGO, apalagi saham-saham yang sudah saya pegang terus bergerak. BMTR nih yang kemarin masuk ya. BMTR masuknya di mana ya? Lupa saya. Maksudnya saya tahu masuk, tapi masuknya karena apakah dengan volume, apakah alert, apakah ini harus dicek dulu. Kita lihat dengan SCR Top FF. Hari Jumat bagaimana asingnya tadi sudah disinggung. Banyak masuk di Bank Mandiri, banyak keluar di BBCA. Sekarang kita cek ini Antam net saya lagi ya. Mungkin dia kemarin Antam ini bergerak naik sangat tinggi. Saya juga punya karena asingnya net buy. Saya sudah keluar sebagian, tinggal sedikit saja ini. Sedikit saja lah. Masih dalam puluhan itu sedikit. Oke, sekarang kita cek dengan SCR top kaki. Harus dikombin dengan top kaki untuk menjelaskan hukum pertama Wyckoff. Kita lihat sini Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah paling banyak dibeli oleh asing, 436. Dan kita lihat, dia greedy. Dia hajar kanan sebesar 115. Jadi, memang asingnya juga akumulasi. Orang-orang juga langsung hajar kanan karena greed ya, greed. Jadi bisa terdeteksi psikologinya dan kita tahu juga asingnya juga support di sana. BBCA berbalik nih. Asingnya banyak jual, lokalnya mungkin hajar kanan ya, tinggal net buy mungkin ya. Nanti harus dicek lagi. Antam jadi hajar kanan. PSAB, Aman dia hajar kiri. Hanman ada muncul nggak di sini? Oh, dia sudah tidak aman lagi dia. Oke, aman ini alertnya juga spekulatif sekali nih ya. MMA ini saya beli sejak 300 bottoming dia biar dia bergerak aja. Oke, itulah dia. Jadi harus dikombin antara foreign flow dengan hajar kanan hajar kiri kita untuk melihat seberapa banyak aktif operatornya. Baik, itu Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas komposit dulu. Karena komposit ini penting kita bahas sebab dia acuan ya, psikologi dari market. Kita mulai dengan Speedo Composite. Untuk daily, Speedo Composite-nya ya berada di zona grid. Artinya, tanggal 11 Juli, demand sudah lebih besar daripada supply di komposit. Mau sentimennya apapun, faktanya demand lebih besar. Oke. Kalau demand lebih besar, harga bergerak naik. Itu sebenarnya itu saja sih, simple sebenarnya. Oke, kita cek dengan weekly-nya. Karena ini hari penutupan hari Jumat, harusnya weekly-nya valid. Speedo Composite. Bagaimana Composite? Ya, di weekly-nya juga sudah berada di zona grid. Artinya, Composite untuk minggu Jumat ini, dia sudah lebih besar pada supply demand-nya. Demand-nya sudah masuk nih. Jadi kalau yang sudah punya, jangan buru-buru dulu. Tapi kalau belum punya, tunggu dia pullback di daily selama weekly-nya masih di grid. Mudah-mudahan nggak salah ya. Karena biasanya trennya kalau sudah bersamaan, kemudian nanti grid weekly-nya ini akan jadi acuan. Karena time frame weekly itu lebih kuat daripada daily. Daily masih bisa turun, tapi dia bisa mengikuti lagi. Asal tren di weekly-nya masih kuat. Oke, kita lihat dengan star apa lagi? Star C0. Ya, ini untuk composite. Ya, kalau kita star C0 relatif terhadap composite yang tutup berapa tadi? 0,6? 0,5 berapa tadi composite-nya? Positif lah pokoknya. Kita lihat finance-nya ada penguatan berbalik sedikit, pendorong. Lalu siklik melemah, trans melemah, energi hilang momentum, kesehatan melemah.
Atau misalnya kita mau melihat rotasi saham ini di sektoral ya. Misalnya ini sektor nomor 4 finance, kita mau lihat bagaimanakah saham-saham sektor 4 relatif terhadap komposit. Star C4 ya, tinggal gitu Bapak Ibu ketikkan ya. Star C4. Oke, nah di sini kan kita lihat kalau kalau kita lihat Bapak Ibu ya. Sekarang pusat rotasinya adalah komposit. Kita menemukan ada beberapa saham yang habis panik terbit lahop nih. Enak nih kalau kita langsung melihat per sektor-sektor nih. Ya kan banyak. Nih BBNE. Selain validasi tadi lah pakai screening panic. Nah ini perbankan udah bergerak nih. Jadi dari sinilah saya mulai agresif. Karena kemungkinan kalau saham perbankan bergeraknya digerakkan oleh asing. Biasanya ya. Karena dia daily-nya habis panik terbit lahop, tinggal dicek weekly-nya saja. Weekly-nya selama dia kompas 100 bisa juga, asal dia datanya cukup. Misalnya W star C, satu nanti kita buat analisa khususnya lah untuk melihat. Oh, BRP W star C4 lah biar ini biar apple to apple. Ya ini ya Arto, Saratoga, Breeze. Nah, ini BBRI kalau weekly-nya masih di sana. Nah, jadi kita lihat time frame weekly BTPS ke atas saya lihat profit run. Oke, kita sekarang bahas komposit dulu dengan VPA. Apa lagi? Monthly dulu lah. Kita lihat monthly-nya bulanan untuk komposit, volume price, time frame bulanan ya untuk. Oke, biasanya trennya valid ya Bapak Ibu. Dia tidak diragukan kalau bermain di monthly karena pasti mencerminkan kondisi ekonomi atau kondisi global. Price discount everything itu sudah termasuk di dalam candle monthly menurut saya. Oke, dia bergerak kalau kita lihat monthly ya Bapak Ibu, ini dalam sejarahnya tidak banyak kejadian kita di mana komposit itu jebol lower downtrend monthly. Ya, monthly itu ini monthly artinya. Sekarang dia turun, dia naik ke atas. Kalau lihat ini, sekarang kan masih tanggal 11, berarti candlenya belum cukup, volumenya juga belum cukup. Kalau kita lihat untuk minggu pertama lebih ini, untuk 11 ya minggu pertama ini 11 hari kalender ini dia candlenya hijau ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin akumulasi ya, karena hijaunya lebih tinggi nih. Volume price-nya belum valid tentu. Kita lihat dengan VBP monthly composite untuk melihat supply and demand-nya, time frame besar ini. Ya, jadi kuat dia. Saat ini harga bulanan monthly untuk composite dia berada di zona supply and demand. Kalau turun ke bawah kita ada demand zone di sini, turun ke bawah lagi ada demand zone di sini. Di bawah ini ada rejection, berarti demand-nya di sini. Jadi di bawah masih ada demand. Ke atas, ya kalau dia jebol, dia akan membentuk all time high lah kalau mau jebol high ini. Oke, berikutnya kita akan cek dengan VPA weekly. Weekly-nya valid Bapak Ibu, penutupan hari Jumat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di weekly tidak membahas mingguannya membahas chart weekly. Harus dibahas, karena valid dia. VPA composite kita melihat dengan volume price, time frame weekly untuk composite. Oke, ini kalau pakai weekly dia kan bergerak ini sebenarnya redistribusi lah ya Bapak Ibu, setiap ada rejection. Nah, di sini ada sinyal sign of weakness, valid, dites sekali lagi dia turun ke bawah, jebol. Di sini ada stopping volume, bukan stopping volume ini, no supply. Lalu naik ke atas, Bapak Ibu. Jadi ini kalau low, high, low. Nah, dia kalau high, maka dia membentuk all time high-nya. Tapi kita perlu melihat ada nggak supply and demand-nya untuk menjebol. Kalau dia turun ke bawah, di sini ada no supply ya. Jadi tidak ada supply, dia naik ke atas. Nanti kita lihatlah apakah nanti nyentuh atas ini supply-nya masuk. Faktanya untuk minggu ini kalau berhasil close di atas, maka dia akan membentuk higher high. Ya, trennya barulah. Tinggal kita cek lagi supply-nya. Ini naik turun ini kita harus waspada zona supply and demand. Ya, ini sayang sekali. Minggu ini kurang tinggi, banyak volumenya. Kalau dia tinggi ini mantap nih, dia ke atas volumenya. Oke. Kita cek dulu VBP weekly. Ada. VBP weekly composite. Kalau ada supply zone, nah perlu diantisipasi untuk profit taking ya.
Oke, jadi ini adalah untuk supply and demand-nya Bapak Ibu ya untuk PVP. Kita lihat di bawah ini ada demand zone. Kan dia naik ke atas karena sentimen pasar saham Amerika plus menunggu ada jeda. Tanggal 1 Agustus omong-omong dari Donald Trump akan menjatuhkan tarif ya, fix final bagi yang gagal nego. Katanya Indonesia sudah kena 32 akan mencoba nego dengan berbagai macam cara. Lalu Donald Trump mengatakan negara BRICS akan tambahan lagi. Saya nggak tahu apakah 32% itu akan dinego menjadi paling nggak seperti Vietnam atau paling nggak tambahan 10% dari BRICS. Indonesia anggota BRICS tidak apply ya. Katanya Indonesia akan memborong gandum-gandum dari Amerika. Padahal kalau kita baca surat dari analisa untuk Indonesia sendiri, Donald Trump itu tidak suka bagaimana Donald Trump tidak suka misalnya TKDN, ya, katanya mengganggu ya, menghambat Amerika jualan lah gitu. Seperti kemarin kan terkena Apple-nya, lalu mereka tidak suka cruise karena mengganggu bisnis Standard Chartered dan Visa. Lalu hilirisasi itu paling nggak suka. Dia nggak suka. Kalau mau kirim mentahnya aja ke Amerika, Amerika yang akan bikin pabriknya, jadi menciptakan lapangan kerja. Jadi hal-hal tersebut tuh yang kalau nggak salah ya. Jadi di sini adalah demand zone, ini adalah supply zone. Kalau nanti tanggal 1 pas di sini nanti atas sini ada tanggal 1 lalu dia cucuk turun lagi, kita khawatir ini adalah uptrust di time frame lebih kecil. Jadi dipantau ya, Bapak. Dia bergerak naik, makan dulu lah apa yang ada profit. Kita kan trader ya. Lalu kita lihat dengan VPA composite, time frame lebih kecil. Kita lihat VPA composite. Nah, ini. Ya. Baik, saya coba jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah disebut dengan marking down. Low, high, low ya, jelas ya marking down. Lalu sini ada rejection, artinya stepping out atau stopping volume. Demand-nya masuk. Lalu di sini semacam dia cucuk bawah, yang pasang stop loss kena. Tapi ini kan composite, dia tidak ada. Dia panik, dia menjadi bottoming, dia gerak ke atas, ini ada gap. Gap dulu dicatat. Oke, dia naik ke atas, dia break di sini. Setelah keluar dari doncian, dia menjadi kecil-kecil. Ini disebut dengan anomali. Bagi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan berminat belajar namanya volume price analysis. Jadi dia spreadnya kecil-kecil, volumenya meningkat ya Bapak Ibu. Oke. Lalu sini ada sinyal sign of weakness. Kita tinggal menunggu gongnya. Gongnya mana? Boom, ini dia. Ledakan volume atau disebut dengan kalau di workshop itu namanya surge volume. Oke, inilah saya keluar, sinyal keluar, keluar di sini, guyur, dia naik lagi adalah ke atas saya jual lagi, baru turun lagi di sini. Jadi ini tahap saya jual sudah ada di situ. Sekarang cashnya banyak, dia turun ke bawah. Ini bottoming, low, high, low, high. Ini ada gap, ya lihat dia naiknya, set, ya, tapi candlenya kecil-kecil nih. Volume juga, walaupun ada peningkatan tapi di bawah rata-rata. Ya, jadi kalau mau dibilang anomali karena spreadnya saja yang kecil, narrow ya, very narrow malah yang terakhir ini rentan. Dimana setelah dia rentan, ini ada sinyal cun. Jadi sahamnya mungkin naik, tapi ada supply yang masuk gitu ya. Dibuktikan dari mana? Lihat, ini agak melengkung ke bawah sedikit. Lebih banyak distribusi. Jadi perlu waspada, walaupun Pak ini kan sudah low high low high ya. Low high low high. Iya benar, tapi di atasnya supply. Ya, gitu aja ya. Ini karena volumenya di bawah rata-rata saja. Jadi kalau volumenya meningkat begini, ya meningkat besar, oke. Sebelumnya low volume, kita perlu waspada ya, perlu waspada. Artinya apa yang bisa dimakan ya makan dulu. Buy on weakness, buy dulu ya. Jadi kita lihat. Oke, kita lihat VBP composite. Ya, ini
Sementara kalau Bapak Ibu nanti menemukan ada rejection di supply zone ini kan faktanya. Pak, dari mana tahu supply zone ini dia? Yang posisi beli di sini dia nyangkut ya. Ini supply zone. Kalau ini ada rejection, itu waspada. Tapi kalau berarti close, berarti supply become demand ya. Oke, itu saja sih. Harusnya dia close ini dengan volume besar. Kalau tapi close cucuk lagi betul berbahaya. Masuk lagi ke bawah atau disebut dengan uptrust. Kita lihat dengan foreign flow, PIF composite. Nah, ini menarik Bapak Ibu untuk chart foreign flow composite. Asingnya memang keluar terus, tapi hari ini, bukan hari ini, hari Jumat, asingnya masuk 395,9 miliar, hampir 396 miliar. Tapi dalam 5 hari, karena dia masih tekanan jualnya masih kuat, asingnya tercatat net sell 1,5 triliun. Dalam 20 hari ada 10,3 triliun net sell, dalam 60 hari tercatat 15,3 triliun net sell, dan sehari ada 38,5 triliun asing yang masih net sell. Jadi besar sekali ya. Tidak ada apa-apanya asing yang masuk hari ini. Nanti Bapak Ibu dipantau saja, kalau asingnya dalam 20 hari sudah net buy, cukup kuat itu. Oke, kita sekarang bahas saham ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan lihat dulu volatilitas 3 saham ini. Perintahnya adalah PVM, sahamnya MTEL, Arto, dan SSCIA. Kan 3. Dia ini maksimum bisa 10. Bapak Ibu masukkan saja saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu untuk mengecek volatilitasnya. Ya, selama dia bukan baru IPO, datanya ada. Kalau Bapak Ibu mengecek CDA, nggak bisa. Oke. Kita lihat. MTEL ini adalah saham yang turun terus, underperform terhadap composite untuk data 12 bulan. Dia volatilitasnya rendah, daily average return-nya di bawah composite, begitu juga dengan Arto, daily average return-nya di bawah composite, underperform, mungkin dia bottoming, turun terus dalam 12 bulan dibanding dengan composite. Tapi agak sedikit volatilnya lebih tinggi dari MTEL ya. Mungkin ini 5, sekian, ini mungkin 7, sekian, beda 2. Nah, SSCIA, dia tidak jauh berbeda dengan Arto sebenarnya. Tapi dalam 12 bulan ini dia melesat sangat tinggi, volatilitas tinggi ya Bapak Ibu. Itu dia. Jadi SSCIA sudah naik tinggi nih kalau kita lihat di sini. Kita lihat dengan korelasi. Bagaimana korelasi ketiga saham ini? PCM. Nah, ini saya gunakan untuk mengecek saham-saham saya sebelum saya membeli. Ini adalah portfolio correlation map. Cara bacanya gampang. Ini ada Arto, ini ada MTEL. Artinya, kalau punya Arto dan punya MTEL, korelasinya tinggi. Sebaiknya jangan, ya. Sebaiknya jangan. Tapi kalau punya SSCIA sudah naik tinggi, Bapak Ibu mau masuk Arto boleh. Oke, punya SSCIA yang sudah naik tinggi mau masuk MTEL boleh ya, karena dia bottoming gitu. Itu korelasinya Bapak Ibu dari harga. Sekarang tadi saya bilang membahas Arto ya Bapak Ibu. Saya Arto ini pernah kena stop loss, tapi sekarang saya mengintai Bank BBYB ya. BBYB itu apa? Bank Neo ya Bapak Ibu. Itu yang saya intai. MTEL belum. Tapi BBYB juga akumulasinya belum banyak ya. Apalagi Arto menarik juga, Bank Jago ini termasuk yang defensif, tapi wake off-nya sudah selesai mereka nih bank digital. Jangan berharap dia naik tinggi. Maksud saya jangan berharap dia akan melewati wake off-nya. Jarang sekali, mungkin 1-2 ada, tapi biasanya yang saya alami kalau sudah terjadi satu kali wake off-nya agak susah. Apa itu maksudnya? Nah, itu memang sudah dijelaskan di dalam volume price analysis dan wake off method ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum dapat dijelaskan di kelas terkait itu. Kunci-kunci mencari saham-saham yang beggar itu pakai wake off. Oke, sekarang kita bahas Arto. Kita cek alertnya. Alert Arto. Saya tidak punya, jadi saya bahas. Saya malah punya BBYB. Arto ini Bapak Ibu, kalau kita lihat alertnya tidak fresh, dia ada terus. Freshnya kemarin bulan April. Ya, jadi kalau belinya tuh harusnya bulan April. Sekarang mungkin dia ada pullback. Tapi urutannya sudah alert kelima ini. Sudah naik ya. Kita cek dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu ikutin saja.
Sahamnya boleh saham lain ya, Arto atau apa kayak, kalau bisa dia Kompas 100 datanya lengkap, kalau di luar Kompas 100 dia tidak lengkap atau baru IPO dia tidak ada. Seperti CDIA tidak ada di sini, belum saya update karena memang agak susah kalau big data, data IPO-nya belum ada baru ada berapa hari itu impossible. Kita cek Speedo Arto daily. Mungkin menarik, kalau menarik saya belilah. Grid dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih kuat daripada supply. Jadi kita kalau mau langsung boosting kuat, ya carilah saham-saham yang berada di zona grid, artinya dia bergerak naik nih. Gitu. Kita lihat weekly-nya, Speedo Arto, speedometer, fear and grid. Kita detect untuk Arto di weekly-nya dia berada di zona netral. Berarti ya untuk weekend ini tanggal 11 Juli supply Arto sama kuat dengan demand-nya Arto ya, berada di zona netral. Itu saja sih interpretasinya, gampang. Kita lihat rotasi saham. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya ini step by step-nya bisa diikutin. Pertama cek alert-nya, speedometer daily weekly. Lalu sekarang start rotation untuk daily saham Arto. Tinggal ikutin, ketik, enter, akan ada balasan. Nah, kita lihat ini. Arto ini berada di zona hope. Mungkin ada pembalikan nih, nggak jelas nih, bolak-balik nanti ini akan kelihatan di weekly ya, mudah-mudahan. Karena dia bolak-balik bola ini, kalau di weekly-nya ya dia di situ-situ aja. Oke, Finance mulai ada pembalikan, mungkin Arto ada pembalikannya, nggak kelihatan, memang begitu. Lalu ya kesimpulannya dia berada di zona hope, sudah mulai outperform dengan composite, lebih tinggi pergerakannya. Kita lihat sudah ke kanan. Kalau mau beli dulu harusnya kemarin bulan April ya, di sini mungkin dia. Di mana bulan April? Pakai weekly ya. Karena dia nggak terlalu meyakinkan, kita lihat weekly-nya. W start Arto. Nah, weekly-nya bagaimana? Saham Arto. Saham Arto kalau weekly-nya bolak-balik, juga tekanan di weekly-nya kuat. Ini seperti tadi saya bilang harusnya beli bulan April, mungkin bulan April dia berada di sini, baru masuk. Sekarang tetap berada di zona panik, tapi harap arahnya sudah mulai ke hope ya. Jadi coba hope, mantul di tembok ini. Mungkin jebol, dia pindah ke hope. Berarti sudah ada pergerakan naik nih kalau dia jebol. Sudah bisa pindah ke zona hope. Time frame weekly lebih kuat daripada daily ya. Kita lihat struktur besar, VPA monthly Arto. Ini yang saya jelaskan sedikit. Akan saya jelaskan sedikit mengapa wake up-nya sudah terbentuk. Ini dia Bapak Ibu. Jadi dari dulu nih Arto nih nggak ada apa-apanya ya Bapak Ibu. Soalnya satu saat mulai ada pergerakan volume. Sebenarnya sudah di sini tuh. Sudah di sini ada. Ini sudah ada. Artinya ini tidak bohong, price dan volume ini tidak bohong. Kenapa Pak? Ini kecil atau besar? Sebenarnya kalau ini tidak ada, dia besar pada saat itu ya. Ini adalah ledakan volume. Baru dia naik ke atas. Ini disebut dengan marking up. Ini adalah akumulasinya di sini. Pak, kenapa nggak di sini? Lihat ada volumenya ya. Dia naik ke atas besar, disebut dengan markup. Ini kan akumulasi. Ini adalah markup. Ini adalah distribusi. Pak, kok pendek? Nggak pendek ini. Satu candle adalah berapa bulan distribution. Ini ada uptrust after distribution. Namanya UTAT. Ya, UTAT. Ini. Dia turun ke bawah. Ini adalah markdown. Setelah itu dia turun, yang namanya dari tanah kembali ke tanah, yang dari akumulasi akan kembali ke akumulasi, karena di sini ada demand zone. Dia di atasnya selling climax, authorization secondary test. Udah, ini adalah fase aku, lalu dia ada spring sedikit di weekly. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan ada yang beli nih ya. Ini posisi nyangkut semua nih. Ya, jadi di sini. Jadi kalau mau Bapak Ibu main Arto, makan dulu apa yang ada, 3860 jual 50%. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, kalau dia jebol monthly-nya, the best for buying mungkin baru mengejar 10.000. Oke. Ya, itulah waktu terbatas ya Bapak Ibu. Nggak bisa saya jelasin detail. Kalau di kelas saya bisa jelasin detail. Lihat aja nih volumenya sama ini ya. Yang kita cari saat dia sideways, volumenya meningkat. Lalu kita lihat VBP monthly Arto, kita mau melihat demand zone-nya juga, di atasnya ada supply zone supaya kita ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Kita harus mengecek di mana sih orang yang nyangkut. Oke. Saat ini supply and demand itu berada di sini. Dia berada di zona akumulasi supply and demand ya ini.
Oke, lalu kita melihat, ini ada zona-zona sedikit, Bapak Ibu, nggak terlalu kelihatan, nanti di weekly mungkin kelihatannya, karena di sinilah orang banyak supply sekarang. Jadi agak berat dia untuk menembus ke atas, karena di sini pasti akan keluar, gitulah ya ceritanya. Untuk main jangka pendek, kena 3000 sekian ini exit dulu, karena supply-nya di sinilah, ini 3000 sekian tadi exit dulu. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly Arto. Nah, bermainnya di weekly saja. Kalau wyckoff nya sudah terbentuk, ini kelihatan di mandinya, berarti kita acuannya di weekly dulu. Oke, mungkin mudah-mudahan dia di weekly membentuk suatu sinyal. Ini adalah marking down ya. Jadi di antara siklus wyckoff besar ada siklus wyckoff kecil ini, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, ini dimakan dulu. Profit juga. Oke. Nanti di time daily ya kita lihat. Saat ini sinyalnya tidak ada, berarti tidak terlalu bagus weekly-nya. Volumenya juga low. Mungkin daily-nya nanti ya. Jadi kalau nggak dapat di weekly, kita makan dulu daily. Contohnya mana? Ini siklus daily. Terbaca di weekly seperti ini. Oke? Sekarang kita cek supply and demand zone-nya untuk weekly Arto ya. VBP weekly Arto Bapak Ibu. Kita lihat supply and demand-nya. Ya, jadi ini kita makan apa dulu yang adalah tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun ke bawah, low high low high di weekly ya. Nah, jualnya itu lihat ini ada supply apa namanya? Sell mother candle. Di sini bertepatan confluent dengan supply zone 3000-an ini. Supply ya. Jadi itu kalau kena mungkin jual 25%. Lalu sini ada juga sell mother candle-nya. Ini ada rejection. Ya, jual sini 25% ya gitu. Jadi makan dulu apa yang ada lah Bapak Ibu. Ini kan ada low, high, high, low. Kalau udah break higher high, nah di atas ini supply zone jual dulu. Yang penting profit taking. Karena di atas ini banyak yang nyangkut-nyangkut ini. Saya yakin nih, pasti ada yang nyangkut di 11.000, 10.000, 9.000. Ya. Sekarang mulai tren baru berbeda. Kita lihat dengan daily VPA Arto. Nah, jadi bisa saja dia strukturnya terbentuk di weekly wyckoff-nya, tapi entry kita di daily kita makan dulu apa yang terjadi daily. Maksudnya profit taking, kalau mau perlu profit ya kita profit taking di daily. Kita cek Arto, kita baca sinyalnya. Sinyalnya adalah ya VPA sinyal, effort to rise, bullish sign, bagus ya. Volumenya high volume up bar, oh bagus juga. Candlenya candle bullish up bar, volumenya tinggi, indikasi penguatan ya. Oke. Volumenya high, spreadnya above average, close-nya high. Jadi bagus dari volume price. Sekarang kita baca. Ini mungkin redistribusi. Ya, ini adalah ciri-ciri selling markdown. Di sini selling climax ya Bapak Ibu. Authorization secondary test. Karena sini ada stopping volume, dia tes dulu. Jadi ini sudah change of character, sudah bottoming. Maka kalau lihat Arto itu alertnya fresh itu adalah bulan April. Ya, di sini ada alert. Oke, kita sudah bahas. Dia naik, nah ini turun, naik, membesar volumenya. Dia break. Mungkin ini menjadi the best time for buying. Bisa di sini, bisa di bawah ini. Tergantung mana ya. Kalau mana yang valid kita juga nggak tahu. Tapi taruhlah di sini. Dia memberikan second chance to buy. Dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Mungkin dia bermain di daily, di weekly. Jadi struktur daily-nya makan dulu. Apa itu struktur daily? Nah, struktur daily kita pakai kemungkinan di daily. Artinya antisipasi untuk plan A, plan B, plan C gitulah trading plan. Ini adalah akumulasi misalnya atau demand zone, ini marking up. Ini mungkin distribusi, ini mungkin the best time for selling. Baru dia naik lagi ke atas memberikan second chance to sell. Ini adalah kesempatan untuk menjual. Kalau dia valid, kalau dia close di bawah di 1585. Kalau dia close di bawah 1585 dengan volume besar, maka ini adalah markdown, dia akan ngejar lagi di main zone di bawah. Oke, itu siklus pertama di daily. Makanya kalau masuk ke Arto, stop loss kalau yang agresif itu 1575. Dapatnya di mana 2 tick di bawah ini. Supaya apa? Kalau siklus plan ini yang berjalan, kita bisa exit, buyback lagi di bawah. Begitu, karena kan kita tidak tahu, kita hanya bisa menyiapkan plannya. Tapi kalau dia bermain di weekly, maka ini pullback terhadap weekly, maka dia kalau close di 1830, bahkan di sini akan ada supply biasanya,
Karena dia yang menekan lah ini sell mother candle-nya, ini candle besarnya. Akan ada supply sekitar sini. Nanti kita cek pakai itu. Kalau udah berhasil close itu, maka target jualnya yang atas nanti. Ya, 3000 atau berapa tadi. Ini harus lewat dulu. Ini boleh jual nih, ada sell mother candle. Nanti kita lihat pakai VBP ya. Volumenya bagus. Ya, di sini juga ada akumulasi. Oke, sekarang kita cek dengan VBP untuk memastikan tadi, memvalidasi tadi. VBP Arto. Kita cek. Ya, ini ya, Bapak Ibu. Jadi di bawah ini nanti ada gap. Kalau siklus dia main, distribusi marking down. Nah, kita kejar di gap ini dengan exit stop loss yang tadi saya sampaikan. Kalau udah berhasil close, ini adalah supply. Ini adalah supply atas ini. Kalau udah berhasil close, di sini target jualnya sekitar 2.700, ini jual 50% lah. Atau berapa persen terserah ya Bapak Ibu, karena ini ada supply. Faktanya ada supply. Kalau kita beli di sini, stop loss di sini, ya beli di sekitar ini nanti bolak-balik ya. Nggak tahu bagaimana terserah caranya, diatur aja supaya bisa buy. Ini adalah taking profitnya. Mungkin di sini maksimum 50%. Gitu. Karena ini supply atau di atas nanti. Main di weekly tadi lah. Makan dulu apa yang ada. Antisipasi kalau dia siklusnya main di daily untuk mengetes satu kali lagi. Sekarang kita cek dengan EVOL untuk mengecek gap-gap dan sebagainya. Powerbox juga. Salah. EVOL Arto. Jadi ini analisa lengkap. Bisa jadi reference Bapak Ibu dan Ibu. Oke, kita cek. Ini ada gap. Ini ada gap ya. Jadi kalau siklusnya marking up, distribusi, marking down, dia tutup gap baru naik. Nah, itu satu siklus ya, Bapak Ibu. Lalu kita lihat di sini tidak kelihatan power box-nya. Yang ini tidak signifikan. Malah ini kelihatan power box-nya nih. Namanya volume reversal. Sebelum jatuh ya. Kita lihat dengan wave Arto. Wave Arto, kita lihat wave-nya, wave volumenya juga tidak signifikan, belum ada Bapak Ibu, belum break juga. Jadi ini masih downtrend, kita belum bisa lihat apakah ada volume reversal wave-nya belum valid. Untuk hajar kanan, ada hajar kanan kecil saja 1,76 miliar. Kita lanjut dengan dominasi rasio untuk saham Arto, DOM Arto. Ini adalah chart untuk melihat asing versus lokal. Untuk hari ini, one day, kita lihat asingnya 19,2%, sementara lokalnya ada 80. Mungkin ada net buy atau apa ya. 19 ini cukup, rata-rata cukup besar untuk hari ini. Tetapi kalau kita lihat dari rasio saja, asingnya masih belum bisa mendominasi. Kalau tadi di atas 25%, mungkin akan berpengaruh. Tapi oke lah ya Bapak Ibu. Kesimpulannya dari chart ini kita lihat hari ini walaupun besar dia mungkin masih belum dominan. Begitu juga 5 hari, 20 hari, 50 hari sampai 200 hari asingnya kecil saja ini. Untuk itu kita bisa validasi dengan korelasinya antara pergerakan harga dan asingnya dengan perintah chart PIF Arto untuk melihat bagaimana foreign flow di Arto ini. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Arto, Bang Jago, Bapak Ibu sempat lihat di sini ya, asingnya keluar terus, bottoming mungkin di Maret, sahamnya juga turun, tapi bottomingnya di April, ada delay sedikit, mulai Maret asing yang naik terus nih. Oke, naik terus, walaupun ada keluar-keluar, kalau kita lihat di bawahnya, akumulasi ya, Bapak Ibu, asingnya akumulasi. Kita cek untuk hari Jumat, asingnya net buy 3,99 miliar net buy. Dalam 5 hari ada net buy 2,75. Nah, ini menjadi positif karena hari ini masuk net buy sebesar itu. Dalam 20 hari 4,4 miliar net buy, kecil saja. Tapi hijau, faktanya dalam 20 hari sudah net buy. Dalam 60 hari baru ada net buy tersisa 69,6 miliar, dan sehari ada 85,8 miliar asingnya net buy. Jadi dari hari Jumat sampai 100 hari ke belakang, asingnya net buy nih. Nah, ini bisa digambarkan dengan kurva ini atau di bawahnya ya. Walaupun di dalam-dalamnya ada keluar, hingga kita tahu dalam 20 harinya net buy tapi tipis aja. Kesimpulannya asingnya net buy Bapak Ibu, tapi dalam 20 hari mulai meredah. Waspada kalau udah keluar ya Bapak Ibu. Nah, itu kita tunggu
Untuk foreign flow, itu yang bisa kita ceritakan untuk foreign flow. Kita tunggu apakah asingnya masih akan terus akumulasi atau malah distribusi. Berikutnya kita cek dengan tren Arto untuk melihat bagaimana trennya. Kalau tren Bapak Ibu, ini sudah warna hijau. Dengan penguatan hari ini mulai ada penguatan sedikit. Boleh dikatakan trennya up ya. Warna hijau itu up. Kalau warna cair itu masih sideways. Golden cross juga, MACD juga momentumnya sudah ada kenaikan sedikit, volumenya besar. Ya ini kalau percaya ya Bapak Ibu, saya tidak terlalu gunakan ini. Oke, jadi banyak supply di atas ini yang perlu dijebol dulu untuk dia bermain di weekly. Oke, kita lanjut dengan PWS Arto. Pito Walusiwah Arto. Ini pakai Heikin Nasi ya Bapak Ibu. Melihatnya kalau dia tidak support trend maka dia tidak akan menarik untuk kita ikutin. Dari sinyal-sinyal tidak ada, trennya down, masih down. Kenapa? Kita lihat sinyal terakhir, kita punya flower resistance, kita tunggu munculnya flower support lagi warna hijau seperti ini. Volumenya besar, spreadnya besar, dan close-nya tinggi. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu, sudah ada akumulasi untuk hari ini dan dia sudah strong. Besar juga, lumayan lah ya. Kita tunggu kesimpulan untuk PWS, kita masih menunggu adanya momentum atau adanya verifikasi untuk support kuatnya dengan memunculkan sekali lagi flower ini. Dan kalau PWS dia butuh untuk new higher high lagi di atas ini. Oke, itu dia Bapak Ibu ya untuk analisa lengkap saham Arto. Ya, kita akan coba lanjut dengan saham lainnya. Urutannya sama seperti Arto kalau Bapak Ibu ingin analisa lengkap. Cuma berikutnya kita akan analisa sisa dua saham lagi, tapi hanya analisa singkat. 4 atau 5 chart saja karena waktu ya Bapak Ibu. Kita cek dulu apa yang tersisa. MTEL ya, kita lihat MTEL ini seperti tadi saya sampaikan ada isu dia akan merger dengan Tebik. Apapun isunya, apapun yang digoreng, kita berprinsip dengan price, discount, everything, volume, validate. Kita lihat price dan volume lah. Oke, kita cek dulu alert Arto. Itu langkah pertama. Arto ini fresh. Bukan Arto. Alert MTEL. Aduh, salah. MTEL ini fresh ya. Bapak Ibu. MTEL ini dia sebelum hari Jumat kemarin alertnya bulan 12. Tanggal 5. Sekarang alert lagi tanggal 11 bulan 7 ya. Udah lama hampir setengah tahun tidak ada alert. Ini pasti sesuatu. Dan MTEL ini kalau nggak salah masuk MSCI. Mohon koreksi kalau saya salah. Dan dia belum ada wake off-nya. Oke, setelah itu kita cek dengan Speedo. MTEL. Bapak Ibu. Ya. Daily-nya dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Silahkan cek weekly-nya sendiri. Kita cek dengan Star MTEL untuk rotasi sahamnya MTEL. MTEL daily-nya sangat-sangat menarik untuk rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat hari ini, hari Jumat. Bapak Ibu bisa lihat, dia memang masih berada di zona panik. Ya, ini ada segitiga acuan kita, Bapak Ibu. Triangle. Dan dia bergerak dari zona panik mengarah ke zona hope. Masih di panik tapi belum hope. Dia masuk segitiga ini 5 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu. Tapi hari ini lihat, jarak antar bintangnya memanjang, terjadi akselerasi. Artinya ini volumenya besar. Dan candle spread-nya juga besar. Ya, oke. Dia bergerak menguat. Walaupun kompositnya menguat, jauh menguat. Ya, jadi oke ini Bapak Ibu pergerakannya. Kita sebut untuk MTEL ini sebagai habislah panik, terbitlah hope ya. Memang dia masih di panik Bapak Ibu, tapi arahnya sudah ke hope. Kalau Bapak Ibu nanti belinya tunggu di zona grid udah ketinggian, maka belinya di zona ketika dia habis panik terbitlah hope, dia bergerak ke hope, terus cicil jaga atas jaga bawah ya mudah-mudahan. Silakan cek weekly-nya Bapak Ibu ya. Sekarang saya juga akan ke chart volume price, tapi saya berikan satu monthly-nya. Volume price monthly, karena tadi saya singgung bahwa MTEL ini belum terbentuk wake off-nya sejak IPO. Kalau nanti Bapak Ibu berminat belajar volume price, belajar wake off, ikut workshop level advance-nya. Nah ini IPO dia, sejak IPO, mudah-mudahan saya datanya tidak salah, dia
downtrend selalu membentuk new low. Nah, sekarang dia bottomingnya ada di 488. Oke, tinggal nanti dianalisa di time frame weekly-nya lah. Kalau monthly-nya belum sempurna nih Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan dia bottoming, mungkin masih berapa bulan lagi naik lagi untuk zona akumulasinya selesai. Oke, itu dia menjelaskan memang wakafnya belum ada sejak IPO ya. Lalu kita cek dengan VPA. Karena waktu terbatas, saya langsung ke daily-nya. MTEL Bapak Ibu bisa analisa sendiri, akses chart-nya ya, di board-nya ada. Oke, volatilitasnya ya begini ya. Candle daily-nya begini-begini, tapi kalau lihat nge-swing, ya ini bottoming, marking up, distribusi marking up. Makan dulu apa yang ada ya. Oh, ini masalah di volume ini. Ini switching keluar dari MSCI atau masuk ya? Ciri-cirinya begini nih. Hari ini volumenya sangat tinggi, spread-nya juga tinggi, tapi saya yang close, artinya supply-nya masuk. Cuman, sepertinya masuknya di akhir-akhir, karena dia tidak ada churn-nya nih. Dia gagal membentuk new high. Kalau seandainya kemarin dia berhasil close di atas, maka kita punya pattern bottoming, low, high, low, high. Sekarang dia masuk lagi, ya dia beri kesempatan untuk belilah Bapak Ibu ya. Kalau dia dekat-dekat dengan 510 atau 500, kita bisa buy lah ini. Ya, mengantisipasi karena dia tidak ada. Oh, ada gap di sini. Kita lihat dengan foreign flow untuk MTEL. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MTEL Bapak Ibu. Ya, jadi saya bingung juga nih, apakah MTEL ini masuk ke MSCI atau enggak, tapi kita punya spiky, ini pertanda asingnya keluar ya. Kalau kita lihat asingnya masih terus keluar, ini juga downtrend, hari Jumat asingnya keluar tipis, 1 miliar saja. Dalam 5 hari ada net sell minus 2,4 miliar, dalam 20 hari ada net sell 15,5 miliar. Dalam 60 hari ada net sell 67,3 miliar, dalam 100 hari meningkat terus, net sell-nya 109 miliar ya. Jadi mohon saya dikoreksi kalau salah dia masuk MSCI atau tidak, faktanya dia asingnya keluar. Kalau biasanya masuk MSCI itu kan asingnya masuk ya. Nanti koreksi aja Bapak Ibu. Baik, itu dia untuk MTEL. Sekarang kita lihat saham terakhir, analisa singkat ada SSIA, kita cek alert SSIA. Kayaknya sudah berapa kali alert nih? Iya. Kalau Bapak Ibu mau beli SSIA, harusnya belinya kemarin bulan 5. Ya, Pak, sekarang mau masuk, hati-hati dulu. Alert dari botnya sudah banyak nih. Mungkin dia sudah di puncak kalau di daily ya. Harusnya belinya bulan 5, beli. Nah, ini alert pertama, alert kedua tuh bisa. Jadi kalau alert yang fresh itu dipantau-pantau lah. Kita cek dengan Speedo SSIA. Dia berada di zona grid. Artinya demand-nya tercatat lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star SSIA. Rotasi saham daily untuk SSIA relatif terhadap komposit yang menguat. SSIA terhadap komposit yang menguat, yes, dia berbalik arah menguat lagi sedikit di zona grid, tapi tidak signifikannya. Kompositnya menguat, dia juga jauh menguat. Begitu juga sektor infranya. Kita lihat VPA SSIA. Untuk volume price SSIA, Bapak Ibu kalau berminat di SSIA atau pengen SSIA, tolong cek monthly-nya. Di weekly-nya juga. Kalau di daily, sinyalnya adalah day move indicate strength, artinya terjadi penguatan yang signifikan. Volume juga valid. Ya, volumenya kuat, dia close di atas upper downtrend bentuk new higher high. Jadi masih uptrend. Artinya main di weekly nih, mungkin volumenya sangat besar, spread-nya wide, close-nya mid, artinya supply-nya masuk. Ini mungkin detik-detik akhir diguyur, ada yang profit taking. Trennya sudah up, artinya harus main di weekly ya. VPA weekly SSIA, karena daily-nya sudah nggak kebaca, ujungnya nggak kelihatan. Kita lihat struktur weekly ya. Oke, weekly juga bagus nih. Berarti harus monthly. VPA monthly SSIA. Oke, begitu. Oh iya, all time high ya. All time high mungkin nih. All time high ini Bapak Ibu SSIA. Oh, ini struktur baru nih. Nah, ini bisa naik tinggi ke atas sana ya. Volumenya juga oke lah. Bulanannya masih tanggal sini tapi sudah tinggi. Oke, itu Bapak Ibu untuk volume price. Kita lihat dengan foreign flow. PIF. Artinya apa? Kalau untuk punya SSIA, lihat profit run saja. PIF SSIA. Kita lihat foreign flow untuk SSIA. Surya Semesta Internusa.
Oh, begini dia ya Bapak Ibu foreign flow-nya. Jadi kalau kita lihat untuk daily-nya asingnya mulai awal tahun dia sebenarnya mereda nih. Tapi di awal Mei mulai keluar. Nah, ini saya nggak tahu nih ada switching apa. Dia eh, divergen ya. Harga saham naik, asingnya malah jualan terus. Di sini keluarnya besar sekali. Oke, jadi harus cek dulu dominasi rasio asingnya dominan atau tidak. Kalau yang punya let profit run saja Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk after market close hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu. Kalau ada yang maksud saya sering itu apa yang saya sampaikan dengan ini agak terbelit-belit. Tapi mudah-mudahan ilmunya jelas lah Bapak Ibu bisa pahami. Kalaupun salah, kalaupun banyak kekurangan, Bapak Ibu silahkan analisa sendiri. Mudah-mudahan lebih nangkap, lebih cocok. Ya, kadang-kadang saham saya nggak pegang, saya nggak ikut ceritanya, jadi tidak komprehensif. Tapi Bapak Ibu mungkin pegang sahamnya, punya komprehensi dari fundamental atau ada informasi lain lebih detail. Itu maksud saya ya. Saya kan lihat price, lihat volume, analisa sesuai dengan apa yang saya miliki. Mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah nanti kita akan bertemu di analisa lainnya. Bila ada yang berminat untuk workshop, nanti saya masukkan di deskripsi video juga lah link untuk Telegram account-nya kalau bertanya mau workshopnya atau informasi lainnya. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.